Kita tahu begitu besar pahala, keberkahan, rahmat Allah di dalam bulan suci Ramadan, maka kita akan berharap 1 tahun seluruhnya adalah Ramadan. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka niscaya mereka akan berharap sepanjang tahun adalah Ramadan. Betapa tidak, Ramadan adalah bulan yang telah Allah pilih menjadi bulan yang sangat mulia, dipilih untuk diturunkan Al-Quran, dipilih untuk diberikan Lailatul Qadar, dilipat gandakan pahala hamba yang beribadah, yang siam, yang qiyam, yang bersedekah. Allah melipat gandakan pahala yang luar biasa, pahala yang begitu luar biasa mengalir tanpa henti. Akhirnya kita harus meninggalkannya. Ada rasa sedih, ada rasa pilu, tapi ada sebuah harapan besar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang mulia ini, insya Allah di masa yang akan datang di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 2 golongan orang yang keluar dari Ramadan. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung, golongan orang-orang yang menang, golongan orang-orang yang disucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, golongan orang-orang yang mendapatkan label minal aidin wal faizin, orang-orang yang ketika keluar dari bulan suci Ramadan bersih dosanya, kayaum waladathu ummuh, seperti hari di mana ibunya melahirkan dia tanpa dosa, tanpa kesalahan, tanpa kekurangan sedikit pun. Itulah gambaran orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan, berpuasa, bertarawih, beribadah, bersedekah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi lagi ada orang-orang yang merugi, ada orang-orang yang tidak ada bedanya. Ramadan dan bulan lain hanya nama-nama bulan saja. Mereka orang-orang yang rugi, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, "Khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lah." Sungguh sangatlah rugi orang-orang yang keluar dari bulan suci Ramadan tanpa diampuni dosanya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba-hamba yang akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam telah membawa kita menjadi makhluk yang mulia. Kalau bukan Islam, maka barangkali saat ini kita masih menyembah bebatuan, kita masih menyembah pepohonan, kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik. Islam datang, Rasulullah berjuang 13 tahun di Mekah, dimusuhi, dicaci maki, bahkan pengikutnya dibunuh dan lain sebagainya. Rasulullah tidak pernah menyerah, meskipun saat itu yang mengikuti hanya segelintir orang saja, dan kebanyakan adalah orang-orang miskin yang tidak punya kekuatan. Tetapi ini adalah risalah Allah yang harus disampaikan. Kalau bukan karena perjuangan Rasulullah, saat ini kita dalam kesesatan, saat ini kita dalam keadaan yang memilukan. Marilah kita selalu berterima kasih kepada Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, karena yang bersalawat kepada Rasulullah bukan hanya kita saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasul. Bagaimana kita tidak mau bersalawat kepada Rasul? Rasulullah SAW di akhirat nanti, ketika semua umat dikumpulkan sesuai dengan Rasulnya, umat Nabi Musa dikumpulkan dengan umatnya, dengan Rasulnya,
Kemudian Nabi Isa pun demikian, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian datang Rasulullah dengan umatnya. Rasulullah setiap hari ketika berada di dunia, yang Rasulullah minta adalah, ya Allah ampunilah umatku, ya Allah ampunilah umatku, ya Allah masukkanlah semua umatku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di akhirat nanti Rasulullah berdiri, kita dihisab satu-satu. Ketika kita mendapati kesulitan, Rasulullah memohon kepada Allah, ya Allah ini hambamu yang meskipun lemah, meskipun banyak dosa, meskipun tidak banyak amalnya, tetapi hatinya suci. Di hati dia ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka masukkanlah surgamu. Maka umat Rasulullah semuanya masuk ke dalam surganya Allah. Setelah itu Rasulullah baru merasa reda, sebagaimana yang Allah firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh Muhammad, aku akan memberimu semua yang engkau mau sampai engkau reda. Tidak ada satu hal yang lebih Rasulullah inginkan kecuali umatnya semuanya masuk ke dalam surganya Allah dan diampuni dosa-dosanya dan menjadi penghuni ahli jannah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, dalam hidup ini ada dua tujuan yang harus kita raih. Yang pertama adalah tujuan sementara, tujuan dunia. Yang kedua adalah tujuan akhirat. Tujuan sementara kita hidup di dunia, kita ingin bahagia, kita ingin punya rumah yang indah, kendaraan yang bagus, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Semua orang bermimpi ini, tidak ada salahnya. Tetapi jangan sampai untuk meraih dunia kita mengorbankan akhirat. Mari kita raih dunia kita dalam rangka, di dalam konteks meraih akhirat kita. Karena Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia, untuk mencari akhirat. Tetapi jangan sampai juga melupakan dunia, atau mencari dunia jangan sampai lupa akhirat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah Rasulullah SAW yang sepanjang hidupnya tidak memikirkan apa-apa. Kalau seandainya Rasulullah ingin kaya, maka Allah tawari, ya Muhammad, aj'alulaka jabalan Uhud dahaban. Aku jadikan gunung Uhud yang tingginya 1 kilometer, panjangnya 7 kilometer di Madinah, itu semuanya jadi emas. Jadilah Rasulullah manusia paling terkaya yang telah Allah ciptakan di dunia. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau itu. Bahkan Rasulullah senang dan bahagia hidup dengan secukupnya saja. Anas bin Malik yang melayani Rasulullah selama 10 tahun pernah berkata, Rasulullah dalam kehidupannya setiap malam tidak pernah punya makanan yang tersisa. Kita lihat di rumah-rumah kita, kulkas begitu besar, makanan penuh. Rasulullah ketika tidur tidak punya makanan yang tersisa. Kalau ada makanan yang tersisa, dia bagikan kepada saudara-saudaranya, kepada keluarganya, kepada tetangganya, kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Rasulullah tidak hidup di hotel yang mewah, di villa yang luar biasa, di istana yang megah. Rasulullah hanya punya rumah yang sifatnya kotak begitu saja, cuman ada ranjang. Suatu saat Umar bin Khattab masuk ke rumah Rasulullah. Ketika masuk ke rumah Rasulullah, di kamar Rasulullah, Umar bin Khattab menangis terseduh-seduh, begitu sedih melihat Rasulullah. Rasulullah lantas bertanya, "Ma'abkaka ya Umar? Kenapa engkau menangis wahai Umar?" "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Engkau adalah khairu khalqillah. Engkau adalah ciptaan terbaik yang telah Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Tetapi lihat, engkau hanya tidur di atas ranjang dari pelepah kurma, di atas tikar yang dibuat dari ranting-ranting yang diikat, sehingga engkau ketika tidur di punggungmu membekas bekas tikar yang kasar. Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Aku melihat rumah
Romawi tidur di atas ranjang emas, minum dari gelas emas, makanan terhampar begitu banyak. Di saat yang bersamaan, Kisra yang ada di Persia atau Iran sekarang, saat itu negara yang sangat jaya, mereka sama tidur di bawah kenikmatan, duduk di atas singgasana, bagaikan seorang yang hidup di surga. Kemudian Umar bin Khattab terdiam dan Rasulullah bertanya, "Khalas ya Umar, sudah?" Kemudian Rasulullah berkata, "Ala tardha ya Umar, apakah engkau tidak reda wahai Umar, an yakuna alahumud dunya wa lana al-akhirah?" Mereka punya dunia semuanya dan kita punya akhirat. Tidakkah itu cukup ya Umar? Lantas Sayyidina Umar terdiam, dan Sayyidina Umar terdiam dan tidak pernah berbicara lagi. Dan Sayyidina Umar adalah orang yang paling zuhud. Beliau setelah Rasulullah meninggal dan setelah Abu Bakar meninggal terpilih menjadi Khalifatullah, tapi pakaian yang dipakai adalah pakaian yang terjahit karena lubang-lubang yang begitu banyak. Beliau tidak pernah mau berganti pakaian baru, sehingga ketika umat Islam telah menaklukkan Romawi, telah menaklukkan Persia, tentara-tentara datang dengan kekayaan yang begitu banyak, pakaian yang begitu bagus, jenderal-jenderalnya datang ke Sayyidina Umar. Kemudian mereka dengan bangga ingin melaporkan bahwasanya kita sudah menaklukkan dua kekuatan dunia yang ada pada waktu itu, yaitu Persia dan Romawi. Kemudian Sayyidina Umar tidak memandang mereka dan diam, menunduk, sedih. Kemudian jenderal-jenderal tadi pergi dan mencari anaknya Abdullah bin Umar. Didapatilah Abdullah bin Umar sedang berada di masjid, sedang berzikir, sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Tidak seperti kita sekarang, nongkrong, kita berada di kafe-kafe, berada di hotel-hotel mewah, berada di restoran-restoran yang begitu mahal. Zaman dulu mereka hanya duduk di masjid, mereka berzikir, mereka berbicara, mereka mencari ilmu. Kemudian jenderal-jenderal itu bertanya kepada anak Sayyidina Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Abdullah, apa yang terjadi dengan ayahmu? Kami datang dengan kekuasaan, kami datang dengan kemenangan, kami datang dengan segala kekayaan, dengan pakaian kita yang bagus. Kenapa ayahmu tidak mau memandang kita?" Karena ayahku tidak ingin melihat engkau berpakaian seperti itu. Ayahku ingin engkau berpakaian seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar, yang sampai ujung hidupnya, sampai meninggal, tidak ada pakaian yang indah pun yang beliau pakai. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, setelah itu para jenderal kemudian menanggalkan pakaian-pakaian bagus mereka dan kembalilah mereka menemui Sayyidina Umar. Ketika mereka masuk menemui Sayyidina Umar, begitu bahagia Sayyidina Umar, seakan tidak pernah melihat mereka. Dipelukilah satu persatu, disalamilah mereka, "Selamat, aku sangat bahagia dan aku sangat bangga dengan apa yang engkau lakukan, perjuangan dan jihadmu dalam menyebarkan agama Allah di atas muka bumi ini." Hadirin dan hadirat, mari kita jadikan ini sebagai renungan. Kita boleh mengejar dunia, tapi jangan sampai terbutakan oleh dunia. Ada akhirat di depan sana yang menanti kapan saja kita datang. Beberapa hari yang lalu murid saya meninggal, padahal beliau adalah masih berumur 15 tahun. Kita tidak akan tahu sampai kapan ajal akan menjemput kita. Mari, ini adalah hikmah di mana kematian itu disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah, supaya kita setiap saat siap dalam keadaan beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan yang menjadi seorang muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, saat ini kita dalam keadaan bahagia, kita dalam keadaan senang, tetapi di saat yang bersamaan saudara-saudara kita yang berada di Palestina sedang dibombardir. Dari beberapa hari yang lalu mereka dihujani bom dan peluru, gedung-gedung ditembakin dan dilempari bom dari luar angkasa. Masya Allah, ini semua yang terjadi di hadapan dunia internasional. Dunia internasional tidak mampu berbuat apa-apa. Dari tahun 1948 problematika yang terjadi di Palestina sampai saat ini tidak kunjung berakhir. Tidak ada jalan, tidak ada orang yang mampu menyelesaikan itu. Karena yang berdiri di belakang Israel adalah negara-negara kuat, dan tidak akan ada yang mampu menyelesaikan qadiyah ini, permasalahan ini, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mari kita memohon kepada Allah. Oleh karenanya kita meminta kepada Allah di setiap sholat kita, di setiap saat kita bermunajat kepada Allah. Kita doakan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, di Gaza, di Yaman, di Libya, di Suriah dan lain sebagainya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفواحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي جميع بلدان المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا، بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وأحكام رسولك يا كريم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم
Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Walillahil hamd. Telah kita laksanakan, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah kepada kita semuanya dan kita dapat kembali bersilaturahim, bersalam-salaman kembali dengan keluarga dan sanak famili kita, saling maafkan.